Ya, Nabi sekalian rahimahullah, ketinggian daripada Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril dan kendaraan bernama Buraq itu tadinya, ketinggiannya itu disebutkan di dalam surat An-Najm. Wa huwa bil ufuqil a'la. Rasulullah itu dibawa ke tempat yang sangat tinggi. Artinya tinggi itu menunjukkan tempat yang sangat mulia. Ufuk tempat, a'la itu adalah tinggi. Di tempat yang sangat tinggi dan sangat mulia. Makanya ketika kita sujud, kita mengucapkan Subhana rabbiyal a'la. Coba sama-sama. Subhana rabbiyal. Artinya ketika kita sujud, walaupun kita kepala kita menyentuh tanah, bahkan lebih rendah dari pantat kita, itu mampu menggerakkan tempat yang sangat mulia tersebut. Itulah dia tempat wa bil ufuqil a'la, tempat yang begitu tinggi, tidak lain adalah zat yang maha suci, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ini dulu karena ini konsentrasi. Subhanallah. Jadi wahwa bil ufuqil a'la. Nabi Muhammad itu dibawa ke tempat yang sangat tinggi atau disebut dengan tempat yang sangat mulia. Dan saking tingginya diceritakan di dalam tafsir itu, malaikat Jibril itu sampai tidak mampu lagi karena kelelahan menghantarkan Nabi Muhammad ke tempat yang sangat mulia dan sangat tinggi tersebut. Tetapi energi Nabi Muhammad, karena dia adalah kekasih Allah, maka energi Nabi Muhammad yang menghantarkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan ketika ketinggian Rasulullah ingin berjumpa dengan Allah, summa dana fatadalla. Nabi Muhammad itu dekat dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking dekatnya, kalau dekat Nabi Muhammad dengan Allah itu saking dekatnya beda. Kalau kita ini dekat, ya ini dekatnya, tetapi masih ada jarak. Masih ada jarak, dekat, masih ada jarak. Tetapi Nabi Muhammad, antara Nabi Muhammad dan Allah itu semakin dekat, bahkan dekatnya dijelaskan, bahkan qaba qausaini ila adna, bagaikan dua busur panah yang menjadi satu. Jadi bukan anak panah, bagaikan dua busur panah yang menjadi satu. Seperti ini kan, busur. Ini busur. Busur dua menjadi satu, saking dekat. Nah inilah kalau kajian ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, nur Allah dan nur Muhammad itu sudah menjadi satu, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan lagi, walaupun berbeda, tetapi tidak bisa terpisahkan. Ya, coba dilihat uang itu. Sebelah sini gambarnya beda, sebelah sini gambarnya beda, tetapi tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang satunya. Inilah saking dekatnya Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan dalam Al-Quran, Fakana qaba qausaini ila adna. Kemudian fa'auha ila abdihi ma'auha. Setelah dekat, Allah itu mewahyukan kepada hambanya apa-apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu. Nah ini masuk kepada inti. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, di antaranya
Ayyuhan nabiyyu assalamu alaina asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Allahumma sayyidina wa ala alihi. Semuanya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya sebatas itu. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia. Ketika percakapan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, keselamatan wahai engkau nabiku, tetapi Nabi Muhammad karena cinta dan sayang kepada umatnya dan cinta dan sayang kepada para nenek moyang para nabi dan rasul sebelumnya, ia tidak ingin sendiri, ia ingin semuanya mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah, maka ditambah untuk mewakili para nenek moyang kita, yaitu para nabi dan rasul. At-tahiyatul tadi ditambah kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, termasuk assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, bagi hamba-hambamu yang soleh dan soleha. Maka termasuk kita adalah bagaimana Rasulullah telah berjuang untuk membuktikan cintanya kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, wahai orang tuaku dan semuanya, kalau kita melaksanakan ibadah sholat, maka ketika kita syahadat itu, itulah yang disebut dengan muahadah. Itulah yang disebut muahadah. Inilah inti daripada Islam merah untuk pelaksanaan agar ibadah sholat kita meningkat. Itulah yang disebut muahadah. Mengapa? Ketika kita at-tahiyatul mubarakatus salawatun sampai seterusnya, itu adalah hakikatnya kita, yaitu beribadah langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melaksanakan sholat, ya, sholat itu maka ada aturan bagaimana cara kita mengucapkan syahadat tersebut, bagaimana cara kita mengucapkan yaitu at-tahiyatul tersebut. Maka inilah yang disebut dengan muahadah. Apa itu muahadah? Bahwa jasanya sholat itu menghantarkan kita semuanya untuk mengingatkan bahwasanya kita ini sebelum dilahirkan di atas muka bumi ini, di alam ruh sana, jauh sebelum kita dilahirkan, kita sudah mengambil perjanjian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 172, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Adakah engkau mengakui bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Maka kita sendiri yang mengakui, yang menjawab, betul bahwa engkau adalah Tuhan kami, atau engkau adalah Tuhanku. Ya. Nah, terus kalian, setelah kita lahir di atas muka bumi ini, sebelum muahadah kita mampu melaksanakan ibadah dan mendapatkan kewajiban, maka lahir kita di atas muka bumi ini, muahadah pertama, maka minimal anak yang lahir itu dikenalkan dengan Allah, yaitu kita azankan atau kita iqamahkan. Hakikatnya orang tua berkata, nah, engkau jangan sampai lupa bahwa engkau berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Qalu inna lillahi wa inna. Masuk pada setelah lahir tadi diajarkan hablum minanas. Tidak hanya hablum minallah, sebagaimana juga Isra, ada Mi'raj, ada horizontal dan ada vertikal. Ya, maka diajarkan hablum minanas, maka disuruh berkorban, yaitu membayar akikah. Umur 7 hari, tidak bisa 14 hari, tidak bisa 21 hari, tidak bisa. Bahkan Imam Syafi'i berkata, boleh kalau kita sudah tua, mampu sunnah muakkad, boleh kita melaksanakan akikah. Tetapi Pak, syaratnya kalau akikah sudah tua, tidak digendong lagi dan tidak dicukur lagi. Ya, kalau masih tidak cukur, Pak, gawat. Berapa kerang pala, ya, berapa belum butuhnya nanti timbang lagi, kan? Mungkin dia dibayar, ya. Nah itu setelah berjalan itu muahadah kita, maka
masuklah mulai dilatih kewajiban kita. Kata Rasulullah, ketika anakmu umur 7 tahun sampai 10 tahun, kalau dia tidak sholat maka pukul dan pisah tempat tidur. Nah inilah ibu sekalian, ada Pak, ya, ada anak protes, Ustaz, kayaknya hadis Rasulullah itu sentimen, ya sentimen, hanya berlaku untuk kami anak-anak. Kami anak-anak yang umur 7 sampai 10 tahun, kalau tidak sholat dipukul. Macam mana bapak aku sama nenek aku itu umurnya 60 tahun tidak sholat, aku hukumannya? Ya, nah ini sampailah hadirin sekalian kita diperkenalkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala masuk 12-13 tahun kewajiban kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Setelah itu mulai wahana kita dituntut, ya. Allahu Akbar. Maka ketika kita ibadah, kata Imam Al-Ghazali, takbir pertama itu harus panjang. Ketika kita hilang, tidak bisa mengingat apapun, ingat kerjaan, ingat kebun, ingat semua yang ada pada kita, maka bagi orang awam itu sudah cukup. Itu adalah khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Karena kita ini Bapak Ibu sekalian, ibadah itu ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana ibadah itu khusyuk supaya tidak melihat dan tidak mendengar apa-apa dan khusyuk, lupa dengan segala-galanya. Aman bahasa kami pada lalu dek bedi ye baca sembahyang kalau kan. Dek bedi lagi membaca menghilangkan ingatan dari apa yang dialami keseharian. Tetapi dalam ilmu sholat ada kuncinya. Ketika kita ingat sesuatu dunia, ada kuncinya kembali lagi. Ketika kita teringat lagi, ada kuncinya kembali lagi. Itulah yang disebut dengan muahadah. Dan itulah makanya ketika kita sholat, kita harus mampu memahami isi daripada ibadah sholat tadi. Allahu Akbar. Konsentrasi. Masuk kepada berikutnya muahadah. Inna sholati wa nusuki yang dibaca imam tadi, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Inilah penyerahan dan kita tahu bahwa tujuan hidup kita yang sesungguhnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan diciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepada-Nya. Maka kita serahkan sepenuhnya, kita esakan Allah, semua kita serahkan dengan lewat bacaan awal kita, inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Ketika kita sudah lillahi ta'ala, maka perilaku tingkah laku dalam kehidupan kita sudah pasti banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Tidak tergantung kaya, tidak tergantung miskin, dia selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya qalbun sakirun, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah sampai lupa mengeluh. Apa Bu? Ayo sama-sama. Banyak-banyak mengucapkan, kurang keras. Banyak-banyak alhamdulillah sampai lupa mengeluh. Punya suami gendut, alhamdulillah. Punya istri tidurnya morong, alhamdulillah. Punya suami pemalas, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Pak bersyukur tidak kamu Pak kalau bininya tidur morong? Bersyukur tidak Pak? Nah bersyukur tidak? Bersyukur, namun itu bisa menjadi ciri sekali-kali tidur pisah. Ada yang di kamar, ada yang di dalam, menjadi ciri. Oh alhamdulillah, artinya biniku ini masih hidup. Ya, artinya biniku masih hidup. Ya, itu semuanya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sampai lupa kita lupa kita mengeluh. Ya, lupa kita mengeluh karena sering banyak. Kenapa? Tahu tujuan daripada
Jam 10 kurang 20 selesai. Terus jangan itu Pak, tolong Pak. Sudah. Ya, kita selesaikan kajian dikit lagi ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, ketika kita paham ujungnya lillahi ta'ala, maka ini yang mengantarkan kita ibadah ikhlas kepada Allah. Maka seluruh kita, apapun kita itu yang dibahas awal untuk menuju kepada Allah, yang dibahas adalah tentang niat kita kepada Allah atau tidak. Makanya lillahi ta'ala mampu membesarkan, mampu menguatkan semua ibadah yang kita laksanakan, bahkan mampu memberantas atas kekecewaan apa yang kita harapkan yang mungkin tidak sesuai, karena kita lillahi ta'ala, kita tahu terserah hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'man nasir wala haula wala il aliyyil. Ibu pernah marah dengan suami? Bu, pernah marah dengan suami? Pernah hampir-hampir tidak senang lagi melihat muka suami? Makanya ibu-ibu kalau tanpa dilandasi lillahi ta'ala pasti tidak akan bertahan rumah tangganya sampai sekarang. Tetapi karena terlalu cinta, karena awal dulu lillahi ta'ala, walaupun suaminya tidak sesuai dengan harapan. Ibu, suaminya sesuai dengan harapan? Sesuai dengan harapan? Kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Ibu ini pintar, ibu ini memakai perasaan beda dengan kita. Semuanya dibuka dengan perasaan. Karena terlalu terlalu sering marah-marah, tidak bisa menyelesaikan, dibuka lagi di atas panggung. Apa Bu nyanyinya? Seberat apapun derita hidup ku kan kekurangan asalkan engkau biarlah didendak pegawai amun bahasa pantun kami pagaralam awak patah meseridak makan gelap pegawai dindak awak patah meseridak pergi ke sawah mengambil cabai makan galak pegawai dindak bezaklah suap daripada daya. Gila dengan apa karena cinta. Biarlah kekurangan harta, biarlah kekurangan semuanya, asalkan setia. Dengan ibu-ibu ini mudah Pak, asalkan sering dipuji dan lancar ini. Benar Bu? Sering dipuji, lancar, fulusnya, gitu ya. Masuk pada tahap berikutnya, ketika kita inna sholati wa nusuki, mulailah kita pecah pemikiran kita. Mungkin kita ada masalah. Kembali lagi karena kita tahu makna daripada Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kembali lagi konsentrasi, kita tahu tujuan hidup kita. Beribadah hanya kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Meminta pertolongan pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak daripada muahadah kita ketika kita at-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul sampai muahadah yang perlu kita nikmati, mengesahkan Allah. Puncak daripada kenikmatan ibadah kita mengucapkan asyhadu an la wa asyhadu anna. Inilah Pak puncak kenikmatan ibadah yang seharusnya kita resapi ya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu artinya, membacanya juga tergesa-gesa. Tidak ada makna sama sekali. Ya, tidak ada makna sama sekali. Seharusnya ketika kita muahadah, asyhadu an la ilaha illallah, benar-benar mengesahkan Allah, melengkapi dari muahadah kita yang diambil Rasulullah ketika berkomunikasi dengan Allah. Inilah muahadah penyempurna, mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa lo ini? Apa nanggung ini? Ibu mau kayak mana bu? Lurus, mutar-mutar, ke pojok, apa ini? Kuncinya ibadah itu yang penting kita sudah belajar dan punya guru. Ya, jangan meniru-niru. Mungkin saudara-saudara kita ada yang seperti ini, mereka ada dalilnya. Ada yang mungkin asyhadu, mungkin juga ada dalilnya. Ada juga mungkin ada dalilnya. Itu tidak usah dibahas. Yang penting ibadah kita sesuai dengan ilmu yang kita terima. Karena ibadah tanpa ilmu pengetahuan, apalagi tanpa sana, maka ilmu itu ibadah yang kita laksanakan hanya mencoba, itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai sekarang Bu, halo Bu, halo Besti, kalau syahadat ya pelan-pelan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh ada kesempatan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamid. Salam pun harus penuh makna dan dirasakan ketika kita salam itu ada yang menjawab salam. Maka dalam Islam itu ajaran pertama di awal ayat suci Al-Quran itu dijelaskan orang beriman itu percaya kepada gaib. Allazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman itu percaya kepada yang gaib. Apa gaib? Allah adalah sultanik gaib yang tidak ada kegaiban terkecuali Allah. Malaikat pun tidak mampu tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk alam Allah. Ada lagi malaikat, ada lagi jin, ada lagi iblis, ada lagi alam berdemi, ada lagi alam barzakh sampai alam akhirat. Itulah yang dirangkai di dalam rukun iman. Dan ketika kita percaya kepada keimanan, maka salam kita yakin dan percaya ada yang menjawab salam kita. Apa yang disebutkan tadi di awal daripada tausiah tadi, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar dari mulut kita ini, dari lisan kita ini, terkecuali ada catatannya, ada pengawasannya dari malaikat raqib dan assalamualaikum warahmatullah. Malaikat dan seluruh alam semesta menjawab dan menyaksikan bahwa kita adalah hamba Allah yang telah melaksanakan sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Nah, muahadah terakhir inilah haqqul minanas yang disampaikan oleh innamal mu'minuna ikhwah, khususnya kita kaum laki-laki, disampaikan oleh saudara kita yang sering membacakan khutbah. Ya